Kelas 11 IPS 5 Metodis 5 Medan. Sebelumnya kita belajar metode substitusi untuk menyelesaikan persoalan integral. Ciri khas dari metode substitusi sudah kamu pahami, teknik metode substitusi juga sudah kamu pelajari. Nah, kali ini kita akan belajar integral parsial. Nah, maksudnya apa? Nah, apabila pengintegralan dengan metode substitusi tidak berhasil, kita dapat menggunakan teknik pengintegralan lain yang dikenal dengan metode parsial atau integral parsial, atau disebut juga integral sebagian. Kenapa disebut sebagian? Karena nanti dalam teknik integral parsial ini sebagian kita turunkan, sebagian lagi kita integralkan, ya. Nah, integral parsial ini merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk mengintegralkan hasil kali dua fungsi yang bersandarkan pada formula hasil kali dua fungsi seperti berikut ini. Fungsi fx adalah perkalian fungsi ux kali fungsi vx. Atau boleh kita tulis begini, fx sama dengan u kali v. Nah, kamu paham kemarin bahwa turunan dari fx atau f aksen x adalah u aksen v tambah v aksen u. Ini yang kamu pahami waktu belajar turunan atau diferensial. Atau boleh kita tuliskan seperti ini. dfx per dx sama dengan ini du per dx kali v tambah dv per dx kali u. Nah, dx-nya boleh kita coret, tinggal dfx sama dengan du kali v tambah dv kali u. Fx tadi kan u kali v. Ini fx kan u kali v. Kita tulis begini saja. Du kali v sama dengan v, duluan saya tulis v, du tambah ini u dv. Oke, kemudian kiri dan kanan kita integralkan. Integral du v sama dengan integral v du tambah integral u dv. Nah, kalau kita integralkan uv, integralkan ini, hasilnya kan fungsi semula. Kalau fx-nya adalah uv, kemudian turunannya adalah f aksen x atau ini, kalau kita integralkan bagian ini kan kembali ke semula fx atau u kali v. Sehingga ini bisa kita tulis ulang menjadi u kali v sama dengan integral v du tambah integral u dv. Sehingga kalau kita tinggalkan di sini u kali dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Sehingga inilah rumus dari integral parsial, yaitu integral u dv sama dengan u kali v kurang integral v du. Oke, perhatikan cara menulisnya ya. Oke, inilah bentuk umum dari integral parsial. Integral u dv sama dengan u kali v kurang integral v du. Nah, bagaimana maksudnya ini? Kamu akan makin memahaminya ketika kita bahas soal-soal. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama, integralkan 5x kali 1 kurang x pangkat 6 dx. Nah, ini mungkin akan susah ketika kita menggunakan metode substitusi, ataupun metode substitusi tidak bisa lagi kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Maka kita boleh menggunakan integral parsial. Perhatikan, persoalan ini ada dua fungsi. Yang pertama 5x, satu lagi 1 kurang x pangkat 6. Makanya disebut integral parsial nanti, karena dari kedua fungsi yang ini kita akan pilih salah satunya untuk diturunkan, salah satunya lagi untuk diintegralkan.
Ya, jadi perkalian dua fungsi ini. Fungsi pertama ini kali fungsi kedua yang ini. Nah, kemudian disertakan nanti dx. Nah, kita pilih yang mana yang diturunkan, yang mana diintegralkan. Jadi, yang mau diturunkan, pilih salah satunya antara 5x atau 1 kurang x pangkat 6. Bagaimana teknik memilihnya? Untuk yang diturunkan, jadi pakai pemisalan jadinya. Jadi U yang akan diturunkan kita misalkan. U adalah fungsi yang akan diturunkan di antara yang dua ini. Jadi kamu memilih fungsi di antara yang dua ini, kalau berulang-ulang kita turunkan akan ketemu 0. Ya, makanya nanti sering sekali persoalan ini terkait dengan atau dihubungkan dengan fungsi trigonometri. Tapi karena kita belum belajar turunan fungsi trigonometri dan integral fungsi trigonometri, maka contoh-contoh soal dan yang akan kita bahas kali ini belum terkait dengan trigonometri. Nah, jadi kalau kita misalkan U adalah 5x, du atau turunan U adalah 5, atau du per dx, begini menulisnya ya, 5, turunan 5x kan 5, atau kalau menulis ini kan du sama dengan 5 dx. Saya butuh cara menulis seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau kamu sudah ambil ini yang jadi U, sisanya jadi dv, bukan v. Oke, karena dia memuat dx di sini. Oke, yang mau diintegralkan. Oke, 1 kurang x pangkat 6 dx kita misalkan dv. 1 kurang x pangkat 6 dx. Nah, perhatikan cara menulis ini kan dv per dx sebenarnya ini ya. Jadi ditulis sini dv, kita mau mencari v. Kalau ada tulisan dv, kita mau mencari v, berarti integralkan aja. Jadi integral dv adalah integral ini, begini menulisnya. Integral dv sama dengan integral 1 kurang x pangkat 6 dx. Integral dv kan v. Ya. Jadi integral 1 kurang x pangkat 6 dx. Oke. Nah, kemudian kita integralkan lah ini. V adalah integralkan. Baik, kalau mengintegralkan ini boleh kamu pakai metode substitusi. Seperti ini, integral 1 kurang x pangkat 6 d 1 kurang x per turunan ini. Kan minus 1. Sehingga ini kita bisa tulis dengan minus integral 1 kurang x pangkat 6 D1 kurang x. Ini metode substitusi ya. Ada pemisalan lagi di sini, tapi saya lebih suka cara menulis seperti ini. Oke, saya sudah terangkan cara menulis seperti ini dalam metode substitusi sebelumnya. Nah, V sama dengan minus, ini kan seperti integral A pangkat 6 dA. P pangkat 6 dP. Kan sudah sama di sini dengan di sini. Jadi hasil integralnya ini kan 1 per 6 tambah 1, 7. 1 kurang x pangkat 7. Oke, nanti belakangan semua tambah C-nya. Oke, jadi V-nya yang ini. Nah, sehingga persoalan ini kan ini soalnya integral UdV ini. Integral UdV ini U-nya, ini dV-nya tadi. Sehingga apa yang kita sebut tadi integral UdV, rumusnya adalah yang ini tadi, U kali V kurang integral VdU. Oke. U kali V kurang integral VdU. Oke. U-nya tadi apa kita ambil? Ini 5x. V-nya apa? Ini setelah kita integralkan, ini V-nya. Berarti minus 1/7 kali 1 kurang x pangkat 7. Kemudian kurangkan integral VdU. V-nya tadi ini. Ini V-nya minus 1/7 1 kurang x pangkat 7 du. Du tadi apa di sini? Ini yang saya sudah tandai 5 dx. Oke, 5 dx. Kita rapikan dulu. Yang ini jangan lagi di
diubah-ubah lagi kecuali kita kalikan yang bisa kita kalikan. Maksudnya ini kan minus 5/7x kali 1 kurang x pangkat 7. Ini minus kali minus jadi tambah, ini 5/7 masih integral ya. Integral 1 kurang x pangkat 7. Perhatikan ya, minus kali minus tambah 1/7 kali 5, 5/7. Ini saya tulis integral 1 kurang x pangkat 7 dx. Saya buat lagi metode substitusi. Dx ini saya ganti dengan d1 kurang x. Per turunan dari 1 kurang x minus 1. Rapikan lagi hasilnya minus 5/7x kali 1 kurang x pangkat 7. Ini minusnya kalikan ke sini menjadi minus 5/7 kali. Integralkanlah ini. Integral 1 kurang x pangkat 7 d1 kurang x sama dengan integral a pangkat 7 dA. 1/7 tambah 1, 8. 1 kurang x pangkat 8. Totalnya semua tambah C. Tinggal merapikan soalnya. Minus 5/7x kali 1 kurang x pangkat 7 kurang 5/7 kali 8, 56. 1 kurang x pangkat 8 tambah C. Agak merepotkan di contoh pertama. Oke, kita akan selesaikan nanti ini dengan cara tabulasi. Ya. Oke, perhatikan cara tabulasi berikut ini. Cara keduanya. Nah, di soal yang sama, kita cari integral 5x kali 1 kurang x pangkat 6 dx. Nah, dengan metode tabulasi, dengan cara tabulasi. Maksudnya tabulasi ini sebenarnya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, dalam bentuk kolom dan baris. Nah, kemudian kita rapikan aja sebenarnya cara penulisannya. Kita pisahkan yang di sebelah kiri yang akan diturunkan, yang diintegralkan yang di sebelah kanan. Jadi, kita pilih yang akan diturunkan. Yang akan diturunkan adalah 5x tadi kita pilih ya, 5x. Turunkan lagi, turunan dari 5x adalah 5. Turunan dari 5 adalah 0. Jadi banyak baris berhenti ketika kita buat di sini atau kita peroleh di sini angka 0. Yang kita integralkan adalah ini tadi. 1 kurang x pangkat 6. Ini yang akan kita integralkan. Boleh kita tulis di sini kata dx, tidak apa-apa. Lalu kita integralkan ini, buat aja sele-selenya di sini misalnya. Integral 1 kurang x pangkat 6 dx kan sama dengan integral 1 kurang x pangkat 6 d1 kurang x per min 1. Jadi hasilnya min 1-nya ke sini, minus integralnya ini, maaf ini ke sini maksudnya min 1, minus integral yang ini adalah 1 per, ini kan sama dengan ini 1/7 dari 1 kurang x pangkat 7. Jadi hasil integralnya ini hasil integralnya adalah minus 1/7 1 kurang x pangkat 7. Ya. Nah, kemudian kita integralkan lagi sekali lagi ini sampai di baris yang ada angka nolnya. Kita integralkan lagi ini, integral dari min 1/7 kali 1 kurang x pangkat 7 dx, tentunya dx ya, sama dengan integral min 1/7 1 kurang x pangkat 7 d 1 kurang x per min 1. Minus kali minus positif berarti 1/7 kali. Oke, ini sudah 1/7. Integralkan 1 kurang x pangkat 7 d 1 kurang x adalah 1/8. 1 kurang x pangkat 8. Jadi kita tulis di sini jawabannya 1/56. Oke, kali 1 kurang x pangkat 8. Baik, sudah berhenti sampai di sini. Ini kita kalikan tanda positif. Ini maaf, tanda positif. Ini kita kalikan negatif. Kalikan dengan negatif maksudnya. Jadi hasil integralnya, hasil integral dari ini adalah 5x kali min 1/7 1 kurang x pangkat 7. Oke, baru kurang. Oke, ini kan kurang ya. Kurang 5 kali 1/56 adalah
5/56 kali 1 kurang X pangkat 8. Tentu tambah C. Mari kita rapikan lagi. Minus 5X/7 kali 1 kurang X pangkat 7 kurang 5/56 kali 1 kurang X pangkat 8 tambah C. Oke, mari kita cocokkan dengan jawaban yang tadi. Ini tadi minus 5/7X kali 1 kurang X pangkat 7 minus 5/56 kali 1 kurang X pangkat 8 tambah C. Banyak orang lebih suka memilih cara tabulasi ini karena memang sudah dipandu kita untuk menurunkan sampai berapa kali, kemudian nanti mengintegralkannya juga sampai berapa kali. Ini 2 kali integral, tapi harusnya di contoh pertama tadi di 1 kali integral saja sebenarnya. Tapi mari kita belajar 2-3 soal lagi ya. Oke, nomor 2, integral X akar X kurang 16 dx. Kita misalkan yang diturunkan adalah U, yaitu X-nya. Misalnya U sama dengan X. DU adalah DX. Turunan DU per DX, turunan X kan 1 dx. Paham ya untuk cara menulis seperti ini kah? Nah, memang kita harus terbiasa untuk cara dalam hal penulisan, tetapi tetap dalam pengertian yang tepat. Jadi maksudnya kenapa DU sama dengan DX? Kan ini kan U-nya dalam fungsi X. Jadi turunan U DU per DX kan turunan ditulis DU per DX. Turunan dari X kan 1. Jadi DU sama dengan 1 DX. Nah, sering sekali tidak perlu kali ditulis lagi cara seperti ini. Langsung DU sama dengan turunan dari X kan 1 dx. Begitu saja. Jadi kita nanti butuh ini 1, ini 2. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan yang kita misalkan U adalah kalau nanti kita turunkan beberapa kali, sekali atau 2 kali dia akan menghasilkan 0. Ini kan X turunannya 1. Turun dari 1 nanti 0. Jadi jangan ambil yang ini U, karena kalau kau ambil ini yang U, maka nanti tidak akan selesai hasil turunannya, karena akan berulang terus nanti. Oke. Kemudian sisanya ini kita misalkan DV, yang inilah DV. Oke, berarti DV sama dengan langsung saya tulis X kurang 16 pangkat setengah dx, sehingga V adalah integral X kurang 16 pangkat setengah dx. Bagaimana mengintegralkan ini dalam metode substitusi? Integral X kurang 16 pangkat setengah, samakan aja dx ini dengan ini, dx kurang 16, tapi bagi dengan turunan dari X 1, turun dari 16 adalah 0, sehingga di sini per 1 aja. Per 1 tidak usah kita tulis, sehingga V adalah integral dari X kurang 16 pangkat setengah dx kurang 16 adalah 1 per setengah tambah 1 kan 1 setengah. X kurang 16 pangkat 1 setengah, 3/2. Atau V sama dengan 2/3 kali X kurang 16 pangkat 3/2. Biarkan aja dulu begini, pangkat 3/2. Oke, nah jadi integral UdV, apa tadi rumusnya? U kali V dikurang integral V du. U-nya tadi apa kita ambil? Ini X. Kemudian V-nya adalah 2/3 kali X kurang 16 pangkat 3/2 kurang integralkan lagi V. Yang ini 2/3 X kurang 16 pangkat 3/2 DU. DU tadi apa di sini? DU sama dengan DX. Berarti DU ini kita bisa ganti dengan DX. Ini hasilnya adalah ini 2/3 X kali X kurang 16 pangkat 3/2 kurang. Nah, ini kita integralkan. Oke. Integral 2/3 atau 2/3-nya di luar boleh, 2/3 kali integral, buat seperti yang tadi metode substitusi D X kurang 16 per 1. Oke, rapikan lagi 2/3 X kali X kurang 16 pangkat 3/2 kurang 2/3 integral dari X kurang 16 pangkat 3/2 dx kurang 16 adalah 1/3/2 tambah 1 adalah 5/2. X kurang 16 pangkat 5/2. Semua sudah boleh kamu tambah C.
Mari kita rapikan, ini 2/3 X, ini X kurang 16 pangkat 3/2 kan, X kurang 16 pangkat 3/2. Boleh saya tulis begini ya. Nanti kalau ada misalnya soal prima berganda, kamu mau uraikan lagi, ini lebih sederhana, terserah. Nah, kurang 2/3 kali 1/5/2. Ini kan 1/5/2 kan 2/5. 2/3 kali 2/5 adalah 4/15. Ini X kurang 16 pangkat 5/2 tambah C. Tidak susah. Banyak orang tertarik dengan metode atau integral parsial ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga, tetapi saya menggunakan metode tabulasi. Ya, meskipun saya dari dulu lebih sering menggunakan metode ini. Tapi kamu boleh memilih nanti metode apa yang kamu pakai ketika menyelesaikan integral parsial. Contoh ketiga. Integral dari 3x kali 2x tambah 1 pangkat 9 dx. Yang kita turunkan adalah 3x. Jadi kita taruh di sini 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi nanti kita integralkannya sampai diperoleh hasilnya di sini. Oke, yang mau kita integralkan adalah 2x tambah 1 pangkat 9 dx. Mari kita integralkan, kita buat sele-selenya. Integral 2x tambah 1 pangkat 9 dx, kita ubah dx-nya menjadi d, samakan dx ini dengan d yang di sini. 2x tambah 1, lalu turunkan. Turunan dari 2x tambah 1 kan 2. Jadi ini boleh kita tulis integral, ini kan 1/2 setengah kali 2x tambah 1 pangkat 9 d 2x tambah 1. Oke, jadi hasil integralnya setengah kali integral dari a pangkat 9 dA kan 1/9 tambah 1, 10, 2x tambah 1 pangkat 10. Jadi setengah kali 1/10 kan 1/20, kemudian 2x tambah 1 pangkat 10. Kemudian kita integralkan lagi nih. Oke, kita integralkan lagi. Integral dari 1/20. 2x tambah 1 pangkat 10 lagi d. 2x tambah 1/2 lagi. 1/20 kali 2 1/40. Integral a pangkat 10 dA adalah 1/10 tambah 1, 11. 2x tambah 1 pangkat 11. Jadi kita tulis di sini 1/40 kali 1/41 kan 1/440. 1/440 kemudian kali 2x tambah 1 pangkat 11. Oke, paham ya? Nah, kemudian ini kita kalikan. Ini juga kita kalikan. Nanti artinya kurangkan dengan hasil yang ini. Jadi 3x kali 1/20 kali 2x tambah 10 lah 3x. 3/20x. Ini kali ini kan 3/20x kali 2x tambah 1 pangkat 10. Kemudian kurang 3 kali 1/440. 3/440 kali 2x tambah 1 pangkat 11. Karena integralnya tak tentu tambah. C, inilah hasil integralnya. Oke, lagi contoh soal, pahami bahwa Allah bisa karena biasa. Jadi mengerjakan soal begini sebenarnya makin dikuasai kalau mengerjakan banyak soal. Jadi jangan berharap 1-2 soal kamu merasa cukup paham dan mengetahuinya. Karena apa? Teknik ini butuh yang namanya pengulangan terus-menerus sehingga terlatih. Nah, ini soalnya. Kita pakai langsung metode tabulasi. Meskipun sekali lagi saya bilang kamu nggak boleh lupa konsep yang tadi integral UDV adalah U kali V integral VDU. Kurang di integral VDU maksud saya. Nah, kemudian yang diturunkan di sini, integralkan di sini, yang diturunkan adalah x kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita turunkan nanti ujungnya ada menghasilkan 0. Integral dari x pangkat 2 adalah 2x. Integral dari 2x adalah 2. Integral dari 2 adalah 0. Perhatikan bahwa barisnya tambah. Jadi mengintegralkannya pun nanti akan tambah. Oke, yang mau kita integralkan adalah yang ini pertama, atau 1 kurang 2x pangkat setengah.
dx. Ini yang mau kita integralkan ya. Kita buat sele-selenya. Integral 1 kurang 2x pangkat setengah dx ini kita gantikan dengan ini. D1 kurang 2x, turunan yang di dalam, minus 2. Turunan 1 kan 0. Turunan minus 2x kan minus 2. Jadi integral ini 1 per minus 2 min setengah kali. Integral dari 1 kurang 2x pangkat setengah D1 kurang x, A pangkat setengah DA. 1 langsung hasilnya ya. 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. Oke, kali ini kan 1 per setengah tambah 1. Ulangi saya tulis ya. 1 per min setengah kan min setengah. Ini sudah saya pindahkan ke sini. Langsung yang ini sekarang kita integralkan. A pangkat setengah DA. Berarti ini kan 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. Kemudian A pangkat 3 per 2 lagi. A-nya kan tadi ini. Paham ya? Min setengah kali 3 per 2, ini kan jadi 2 per 3. Jadi ini hasilnya min sepertiga. Kali 1 kurang 2x pangkat 3 per 2. Tulis di sini min sepertiga kali 1 kurang 2x pangkat 3 per 2. Masih kita integralkan lagi, tidak susah karena waktu mengintegralkannya pun sebenarnya tekniknya sama. Misalnya ini, oke, min integral dari min sepertiganya saya taruh di sini. Ini kan mau kita integralkan 1 kurang 2x pangkat 3 per 2 dx. D 1 kurang 2x per minus 2. Jadi min sepertiga dibagi minus 2 kan 1/6. Paham ya? 1/6, baru integralkan yang ini adalah 1 per 3 per 2 tambah 1 kan 5 per 2. 1 kurang 2x pangkat 5 per 2. Kalau kita mau sederhanakan ini boleh, ini coret, ini 3. 6 per 2 kan 3, berarti ini 1/15. Hasilnya 1/15 kali 1 kurang 2x pangkat 5 per 2. Jadi tidak susah sebenarnya. Nah, kita integralkan lagi nih. Buat lagi sele-selenya di sini. Integral dari 1/15. 1/15 yang saya taruh di sini. 1 kurang 2x pangkat 5 per 2. D 1 kurang 2x per minus 2. Jadi 1/15 per minus 2 adalah minus 1/30. Integralkan lagi nih. 1 per 5 per 2 tambah 1 adalah 7 per 2. 1 kurang 2x pangkat 7 per 2. Ini kan habis 15. Paham ya? Jadi ini hasilnya 1 per, sini saya tulis 105 ya. 1 kurang 2x pangkat 7 per 2. Oke, ini jadi 1 per 105, 1 kurang 2x pangkat 7 per 2. Oke, hasil akhirnya ini kan sele-selenya ini tadi semua. Hasil integral ini tulis nanti di sampingnya atau langsung di sini aja boleh. Ini positif, negatif, positif maksudnya x kuadrat kali min sepertiga kali ini kan minus sepertiga x kuadrat kali 1 kurang 2x pangkat 3 per 2 kurang 2x per 15 kan 2 per 15x kali 1 kurang 2x pangkat 5 per 2 tambah lagi tambah 2 per 105 adalah 2 per 105 kali 1 kurang 2x pangkat 7 per 2 tambah C. Tinggal merapikan soal. Oke, pahamkah? Oke, kalau nggak paham, satu contoh soal lagi. Oke, ini soalnya. Ini kan boleh kita tulis menjadi integral 6x kali 3 kurang 2x pangkat min setengah dx. Ini harus ada dx-nya ya. Oke, sama dengan berapa? Oke, di sini turunkan, di sini integralkan. Yang mau diturunkan 6x, turunkan 6x, hasil turun 6x kan 6. Turun dari 6, 0. Nah, jadi barisnya sedikit saja. Yang mau diintegralkan sisanya yaitu
3 kurang 2x pangkat min setengah dx. Jangan takut mengintegralkan ini. Berarti integral 3 kurang 2x pangkat min setengah d lagi 3 kurang 2x per turunan dari 3 kurang 2x kan minus 2. Jadi hasil integralnya adalah 1 per minus 2 min setengah kali integral yang ini. Kan sudah sama angka di sini dengan di sini. 1 per selalu 1 per. Tambahkan ini dengan 1. Min setengah tambah 1 adalah setengah. 3 kurang 2x tentu setengah di sini setengah. Oke, ini hasil integralnya. Ini habis. Min 1 kali 1 minus 1. Di sini minus 1 kali 3 kurang 2x pangkat setengah. Integralkan lagi sekali lagi. Oke, perhatikan. Integral dari minusnya ada saya buat. 3 kurang 2x pangkat setengah dx. Harusnya dx. Jadi tetap harus kita buat kata dx. Tetapi kenapa saya tidak buat di sini kata dx? Supaya nanti kamu waktu mengalihkan ini ke sini jangan ada lagi dx. Di sini makanya saya hilangkan kata dx. Tetapi waktu mengintegralkan tentu ini harus ada dx-nya. Kita integralkan minus integral 3 kurang 2x pangkat setengah D. Metode substitusi ini sebenarnya ya. Jangan abaikan metode substitusi yang kemarin ya. 3 kurang 2x per minus 2. Minus dibagi minus 2 adalah setengah. Mari integralkan. Integralkan yang ini adalah 1 per. Setengah tambah 1 adalah 3 per 2. 3 kurang 2x pangkat 3 per 2. Coret hasilnya menjadi 1 per 3. 1/3 kali 3 kurang 2x pangkat 3 per 2. Ini kalikan positif, ini kalikan kurangkan. Jadi 6x kali minus adalah minus 6x kali 3 kurang 2x pangkat setengah kurang 6 kali 1/3 adalah 2 kali 3 kurang 2x pangkat 3 per 2 tambah c. Boleh kamu rapikan minus 6x 3 kurang 2x pangkat setengah akar kurang 2 kali 3 kurang 2x pangkat 3 per 2 tambah c. Saya pikir cukup sampai di sini pembahasan kita tentang integral parsial. Saya minta nanti semua soal harus dituntaskan dengan baik dan dengan rapi ditulis. Sehingga nanti ketika ada pekerjaanmu misalnya seperti lari dari jalurnya atau seperti tidak benar jawabannya, kamu boleh mengevaluasinya lagi ke atas apa yang salah ketika saya mengintegralkan atau menurunkan tadi. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkatimu.